Oh tidak, dia akan bergabung dengan hukum kematian. Mata Qin Tai'e menyipit dan dia mengingatkan. Zona mati utama terus meluas keluar, melahap ruang di sekitarnya inci demi inci. Kakak, Tong mengulurkan tangan untuk meraih tangan Ye Xuan, tetapi target Raja Ibel Mayat Hidup adalah Ye Xuan, dan Ye Xuan paling dekat dengan Raja Ibel Mayat Hidup, jadi dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan ditelan oleh zona mati tertinggi. Ye Xuan merasakan aura mengerikan yang datang dari zona kematian tertinggi. Tanpa berpikir panjang, ia secara naluriah berbalik dan berteriak, pergi. Kalian berdua, pergi. Tong masih sama seperti saat kecil dulu. Ia tak pernah memikirkan bahaya dan tanpa sadar bergegas menuju zona kematian tertinggi. Namun, Ratu Ibel Kekosongan tidak akan membiarkan keturunan kesayangannya mati seperti ini, jadi dia mengangkat tangannya dan membentuk cambuk kekosongan yang panjang untuk mengikat Gai dan Tong, menyeret mereka menjauh dari zona kematian tertinggi. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Tong meronta dan menangis. Semakin ia menangis, semakin Ratu Ibel Void menyukainya. Inilah yang diinginkannya, jadi wajar saja ia harus lebih melindunginya. Kaisar Dewa Qing Qiao dan Dewi Yao Chen juga mundur untuk menghindari ditelan oleh zona kematian pamungkas. Akan tetapi, mereka tidak mundur terlalu jauh, selalu menjaga jarak dari zona mati tertinggi, dan menggunakan indera keilahian mereka untuk menyelidiki situasi di zona mati tertinggi. Baru saja, Qin Tai'e telah berbicara untuk mengingatkan orang-orang tentang sifat zona kematian tertinggi. Yao Chen Tianu menoleh ke arah Qin Tai'e dan berkata dengan suara yang dalam, kau adalah dewa di Changsheng Tian, kan? Ini aku. Qin Tai'e tidak menyembunyikan apapun dan menjawab pertanyaan secara langsung, yang juga berarti bahwa orang yang berbicara saat itu sebenarnya adalah Zhou. Yao Chen Tianfei menatapnya dengan saksama, dan setelah beberapa saat dia berkata, apakah keinginanmu telah sepenuhnya terintegrasi dengan hukum waktu? Zhou tidak menyembunyikan apapun dan menjawab langsung ya, kehendakku memang telah menyatu dengan hukum waktu. Dapat dikatakan bahwa akulah hukum waktu. Sekarang Raja Ibel Mayat Hidup harus melakukan hal yang sama sepertiku. Ia harus menyerahkan tubuhnya dan menyatukan kehendaknya dengan hukum kematian. Meskipun kultivasi Kaisar Dewa Qing Qiao tak tertandingi di dunia, dia tidak pernah menguasai 4 hukum dasar dalam kariernya, jadi pemahamannya tentang 4 hukum dasar relatif sedikit. Dia mengerutkan kening dan berpikir, bisakah ini dihentikan? Tidak yakin. Kalau mau menghentikannya, kau harus masuk ke Ultimate Death Zone. Qin Tai'e melirik mereka berdua dan melanjutkan, keinginan tubuh ini mendesakku untuk masuk, jadi aku tidak akan membuang waktu lagi. Saat dia mengatakan ini, dia hendak terbang ke zona kematian tertinggi. Yao Chen Tianfei berkata untuk menghentikannya, tunggu sebentar, setelah kehendak para dewa dan hukum dasar terintegrasi, bisakah hukum dasar diambil kembali? Ya, hancurkan saja surat wasiat itu. Setelah Qin Tai'e selesai berbicara, tubuhnya jatuh ke bawah dan memasuki zona kematian tertinggi. Yao Chen Tianu dan Qing Qiao Sendi saling memandang dan berinisiatif bertanya apa rencanamu. Kaisar Ilahi Qing Qiao masih mempertimbangkan untung ruginya dan berkata, alam Jiushu kini menghadapi bencana kehancuran. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan bergegas kembali ke alam Jiushu atau memasuki alam kematian tertinggi. Kalau begitu, pikirkanlah baik-baik. Tujuanku hanyalah hukum kematian, jadi aku akan pergi dulu. Saat Dewi Yao Chen mengatakan ini, dia melompat ke zona kematian tertinggi. Kaisar Dewa Qing Qiao tidak takut dengan zona kematian tertinggi. Masalah yang dipikirkannya adalah dia tidak bisa yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menembus zona kematian utama. Wilayah Jiushu kini menghadapi bencana yang menghancurkan dunia. Jika kita segera kembali, mungkin kita masih bisa menyelamatkan sesuatu. Kaisar Ilahi Qing Qiao juga merupakan panglima tertinggi pasukan manusia di zaman kuno. Ia memiliki strategi yang unik, jika tidak, ia tidak akan mampu menggulingkan dinasti Ilahi Tianyao yang makmur. Ia pandai memanfaatkan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika mendengar pertengkaran di belakangnya, ia berbalik untuk melihat. Tong masih meronta dan menangis, tetapi tubuhnya diikat oleh Ratu Ibel Void dengan cambuk panjang dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Gou Yi selalu menjadi orang yang kejam dan tidak banyak bicara. Dia sudah mulai memadatkan energi kehampaan dan menghantamkannya ke arah Ratu Ibel kehampaan. Namun, jelas bahwa serangan mereka tidak melukai Ratu Ibel Void. Sepertinya dua gadis kecil itu hanya mengamuk, dan itu sama sekali tidak berguna. Kaisar Dewa Qing Qiao menatap Ratu Ibel Kekosongan dan berkata, kau tidak akan membiarkan mereka memasuki alam kematian tertinggi, kan? Tentu saja, aku sangat menyukainya. Saat Ratu Ibel Void mengatakan ini, senyum muncul di wajahnya. Ketika Kaisar Dewa Qing Qiao melihat senyuman ini, dia tercengang. Karena sekarang tubuh Ratu Ibel Void adalah Putri Anyun. Senyum ini menarik perhatian Kaisar Ilahi Qing Qiao dan langsung menyentuh hatinya. Kaisar Ilahi Qing Xiao menarik napas dalam-dalam,
menenangkan emosinya, lalu berkata kepada Gai dan Tong, kalian berdua tidak ada gunanya berjuang. Jika kalian ingin membantu Ye Xuan, kupikir kalian harus segera kembali ke alam Jiushu. Jika kalian kembali sekarang, kalian mungkin bisa menyelamatkan beberapa orang. Kalau tidak, orang-orang yang peduli padamu akan mati. Ketika Gou dan Tong mendengar ini, mereka perlahan berhenti berjuang dan saling memandang. Tong teringat pada orang-orang yang merawat mereka saat mereka tumbuh dewasa, kakek Gu, Su Zexue, pendeta Ming Huang, dan Kuil Haoiwei. Inilah hal-hal yang tak ingin mereka hilangkan. Tong mengerucutkan bibirnya dan berkata, berusaha menahan tangis, aku ingin kembali. Kaisar Dewa King Qiao menoleh ke arah Ratu Ibel Kekosongan dan membujuknya, kau tidak ingin membiarkan mereka memasuki alam kematian tertinggi. Seharusnya tidak masalah membawa mereka kembali ke 9 provinsi, kan? Saat kau kembali ke 9 provinsi, kau pasti akan melihat apa yang kau inginkan. Ratu Ibel Void setuju tanpa ragu, baiklah, strategimu sangat berhasil. Aku akan membawa mereka kembali. Setelah ragu sejenak, Kaisar Ilahi King Qiao berkata, juga, tolong lindungi tubuh ini. Terima kasih. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan melompat ke zona kematian tertinggi. Ratu Ibel Kekosongan menarik Gai dan Tong ke depannya dan berkata, aku akan membawa kalian kembali ke 9 provinsi. Berhenti membuat masalah, oke. Tong terisak, mengangguk dan berkata, cepat kembali, kakek Gu dan kakak Zexue dalam bahaya. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Ratu Ibel Kekosongan berkata demikian, lalu mengangkat tangannya pelan, membuka pintu kehampaan di belakangnya, lalu menarik kedua gadis kecil itu dan terbang masuk. Di antara semua dunia dalam kehampaan, Ge Hetong dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan perjalanan melalui kehampaan paling cepat. Namun, ada makhluk yang lebih cepat dari mereka, dan makhluk itu tentu saja adalah Ratu Ibel Void. Oleh karena itu, ketika Feng Xiaodiyuan menerobos dinding kristal hampa alam Jiushu dan hendak menghantam bumi, sebuah gerbang kehampaan muncul di langit di atas alam Jiushu, dan Ratu Ibel Kehampaan berjalan keluar dari gerbang kehampaan bersama Gai dan Tong. Di alam Jiushu, pohon-pohon suci tumbuh menjadi lapisan-lapisan penghalang, menghalangi deru angin dari jurang bumi, tetapi mereka tetap tidak dapat menghentikan deru angin dari jurang bumi. Angin yang bersiul itu menerobos penghalang pohon suci dan menghantam bumi. Begitu Gai Hetong muncul, dia langsung melesat ke sisi Su Zexue dan bertanya dengan cemas, saudari Zexue, apakah Anda baik-baik saja? Su Zexue mengendalikan pohon suci untuk menghalangi angin menderu dari jurang. Ia pucat dan sedikit terkejut melihat kedua gadis kecil itu kembali. Lalu tanpa sadar ia menunduk menatap kakinya dan cepat-cepat menarik ujung roknya untuk menutupi kakinya. Namun, saat Tong menundukkan kepalanya tadi, dia sudah melihat kakinya. Kaki-kaki itu seperti pohon, dengan akar yang tumbuh keluar dan terhubung ke pohon suci. Cepat bantu aku. Gai tampak relatif tenang. Ia segera menarik Tong untuk melepaskan energi kehampaan, menahan angin menderu dan jurang, lalu mendorong sekuat tenaga menjauh dari alam Jiushu. Tampaknya angin menderu di jurang bumi hendak menghancurkan wilayah Jiushu. Ratu Ibel Kekosongan menatap bencana penghancur dunia ini tanpa ada fluktuasi dalam tatapannya, seolah-olah dia tengah menyaksikan fenomena alam. Dia mengamati ras manusia di Jiushu, yang menghancurkan dunia dengan tangan kosong demi secercah harapan untuk bertahan hidup. Secara objektif, perilaku ini tidak masuk akal. Namun para prajurit alam Jiushu tetap meraung dan mendorong sekuat tenaga, meski tenaga mereka tak cukup untuk menggerakkan Feng Xiaodiyuan. Ratu Ibel Kekosongan menatap tanpa ekspresi, seolah-olah kehancuran alam Jiushu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Baru ketika dia melihat dua manusia dengan darahnya, secercah keterkejutan muncul di matanya. Kedua manusia ini memiliki darahnya yang mengalir di tubuh mereka, jadi mereka pastilah keturunan dewa. Dalam pemahamannya, jika seseorang memiliki darah dewa, ia harus melihat apa yang terjadi di kehampaan dan dunia yang tak terhitung jumlahnya seperti dewa. Hidup dan mati merupakan bagian dari hukum universal alam semesta. Mengapa repot-repot mencoba mencegah kematian terjadi? Namun, dua saudara perempuan dengan darah dewa, seperti makhluk paling biasa di dunia Kyushu, menggunakan tangan kosong untuk mendorong Feng Xiaodiyuan. Gunakan kekuatanmu yang lemah untuk melakukan hal-hal yang tidak berarti, dan berusahalah semampumu, bahkan menangis. Ratu Ibel Kekosongan memandang kedua anaknya dan tiba-tiba ingin membantu mereka. Kemudian dia berubah menjadi energi hampa seperti nebula, terbang turun, mengangkat seluruh Howling Wind Abyss, dan mendorongnya keluar. Di dalam kehampaan yang luas, seluruh energi kehampaan tampaknya dipanggil dan dikumpulkan bersama, membuat nebula kehampaan semakin membesar, dan akhirnya menutupi seluruh Howling Wind Abyss, dengan cepat memperlambat Howling Wind Abyss. Ketika Howling Wind Abyss menerobos gunung tertinggi di Jiushu Realm dan hendak menghantam bumi, ia akhirnya berhenti di bawah dukungan nebula hampa, lalu melayang menjauh dari Jiushu Realm.
Suatu tempat yang jaraknya ribuan mil dari kehampaan. Di sebuah kuil kuno dan dalam, Santo Sembilan Bayi duduk di kursi utama kuil, mengamati bencana yang menghancurkan dunia di alam Jiushu dengan proyeksi pikiran ilahi. Kuil ini adalah kuil Nirwana. Kuil ini telah berdiri selama jutaan tahun dan setua makam. Saint Sembilan Bayi sangat pandai mengamati situasi. Sebelum Yin Jieluo diusir dari panggung Kaisar Surgawi, ia menyadari ada sesuatu yang salah dan langsung meninggalkan alam Xingtian dan kembali ke kuil kehancuran sunyi. Meskipun Ye Xuan sangat tidak puas dengannya, dengan musuh kuat domain bintang gelap di depannya, dia tentu tidak akan membuang energinya untuk memburunya. Oleh karena itu, Santo Sembilan Bayi berhasil bersembunyi kembali di kuil kehancuran senyap. Ketika dunia Jiushu menghadapi bencana yang menghancurkan dunia, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk menonton pertunjukan tersebut. Awalnya dia mengira alam Jiushu akan hancur kali ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya seorang dewa akan muncul untuk membalikkan keadaan. Sayang sekali, alam Jiushu begitu sial sehingga mereka selalu bisa bertahan hidup. Ini benar-benar bencana yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan agak tidak senang, merasa agak tidak berdaya. Dia tahu betul bahwa jika alam Jiushu dapat bertahan kali ini, saat pertempuran hukuman dewa di domain bintang gelap berakhir dan Ye Xuan kembali, tidak ada seorang pun di alam Jiushu yang akan mampu menghentikannya. Hari-hari yang akan datang bagi kuil pemusnahan pasti akan sulit. Dia sudah bisa melihat takdir masa depannya, jadi dia harus hidup bersembunyi mulai sekarang dan tidak boleh membiarkan Ye Xuan melihatnya, kalau tidak nyawanya akan terancam. Dia sangat tidak rela, dan yang paling membuatnya marah adalah alam ilahi Aotian. Awalnya saya mengira bahwa alam ilahi Aotian adalah pendukung terbesar kuil senyap, tetapi ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah sesuatu yang diletakkan di sudut kuil. Jangkar waktu dan ruang. Itulah harta karun kuil kehancuran senyap, dan harta karun itu telah disimpan oleh kuil kehancuran senyap selama jutaan tahun. Oleh karena itu, saat dia meninggalkan alam Xingtian, dia membawa jangkar waktu dan ruang bersamanya. Hanya saja jangkar waktu dan ruang digunakan untuk mengarahkan arah kembali ke alam ilahi Aotian, dan selain itu, tidak banyak gunanya. Alam ilahi Aotian tidak lebih dari sampah, dan dia marah saat melihat jangkar ruang waktu. Tepat pada saat ini, jangkar waktu dan ruang bersinar dengan cahaya. Bayangan spiritual Yin Jieluo muncul di jangkar waktu dan ruang. Ketika Scientist of Nine Infants melihat bayangan spiritual Yin Jieluo, dia mengerutkan kening dan mendengus dengan nada buruk, "Mengapa kamu muncul?" Tatapan mata Yin Jieluo berubah dingin dan dia berteriak dengan marah, "Beraninya kau bicara seperti ini padaku?" Semenjak alam ilahi Aotian turun ke alam semesta, Sang Santo Sembilan Bayi selalu bersikap patuh dan tunduk di hadapannya, berharap dia dapat menjilati kakinya. Dia sangat tidak puas dengan perubahan sikap yang tiba-tiba itu. Santo Sembilan Bayi berkata dengan dingin, "Aku khawatir aku harus hidup bersembunyi mulai sekarang. Semua ini berkatmu. Apa menurutmu aku harus berterima kasih padamu?" Yin Jieluo sementara menahan rasa tidak puasnya dan berkata, "Apakah kamu takut Ye Xuan akan mengejarmu di musim gugur? Aku menyinggung perasaannya, semua karenamu. Setiap kali alam ilahi Aotianmu berkonflik dengannya, aku berbicara atas nama alam ilahi Aotian. Apa hasilnya? Aku sangat menyinggung perasaan Ye Xuan, dan kau pergi begitu saja. Pada akhirnya, hanya aku yang menderita." Wajah Santo Sembilan Bayi dipenuhi amarah. Sebenarnya, masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Yin Jieluo tidak ingin membahas apa yang telah terjadi di masa lalu, jadi dia langsung ke intinya. Bagaimana caranya membalikkan keadaan? Jika alam Jiushu hancur, mungkin masih ada kesempatan. Sekarang alam Jiushu telah diselamatkan, tidakkah menurutmu sudah terlambat bagimu untuk bicara omong kosong sekarang? Saint Sembilan Bayi meliriknya dengan tatapan jijik. Ketika alam Jiushu menghadapi bencana yang menghancurkan dunia, alam ilahi Aotian datang dan memberitahu bahwa mereka ingin menambah hinaan atas luka pada alam Jiushu. Kalau begitu, dia akan lebih bahagia, setidaknya dia bisa membalas dendam pada Ye Xuan sekali dan melampiaskan amarahnya. Kini, alam Jiushu diselamatkan oleh Dewa Kekosongan yang tiba-tiba muncul. Apa peluang untuk bangkit kembali? Belum terlambat sama sekali. Selama kau melakukan apa yang kukatakan, aku jamin bukan hanya alam Jiushu yang akan hancur, tapi Ye Xuan dan semua orang yang kau benci juga akan hancur, kata Yin Jieluo dengan nada mengiyakan. Orang suci Sembilan Bayi tidak menyangka bahwa alam ilahi Aotian mempunyai kekuatan sebesar itu. Jika alam ilahi Aotian punya cara untuk membasmi alam Jiushu dan Ye Xuan bersama-sama, mengapa mereka harus menunggu sampai sekarang? Namun, dia tetap bertanya apa solusinya. Katakan padaku. Mata Yin Jieluo menampakkan tatapan kejam, dan dia mengucapkan kata demi kata diam, kehancuran, bencana, dahsyat.
Ketika Sang Santa Sembilan Bayi mendengar keempat kata ini, alisnya berkerut dan dia bertanya, apa maksudmu? Apa kau belum mengerti? Selama bencana pemusnahan itu terjadi, apalagi alam Jiushu, seluruh alam semesta akan hancur, dan Yesuan tentu saja akan hancur juga. Senyum kejam muncul di sudut mulut Yin Jiluo. Orang suci Sembilan Bayi mengerutkan kening dan menatap Yin Jiluo, tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Seberapa mengerikankah bencana pemusnahan itu? Sebagai orang suci dari kuil kehancuran senyap, dia sangat memahami hal ini. Begitu bencana pemusnahan tiba, segala sesuatu di alam semesta akan hancur. Semua dunia dan semua makhluk hidup akan kembali ke ketiadaan. Sang Santo Sembilan Bayi menyipitkan matanya dan bertanya, kalau begitu, bukankah semuanya akan hancur untukku juga? Apa kau pikir aku bodoh? Kau terlalu khawatir. Alam ilahi Aotian tidak akan pernah memperlakukan orang-orang yang bekerja untuk mereka dengan tidak adil. Ketika kuil pemusnahan turun, alam ilahi Aotian dapat menuntunmu dan memberimu posisi ilahi. Bukankah itu lebih baik daripada hidup di alam semesta semua alam? Yin Jiluo membujuk. Ketika Sang Santa Sembilan Bayi mendengar hal ini, dia langsung tersentuh. Jika malapetaka pemusnahan itu datang, maka semua dunia dan makhluk hidup di alam semesta akan dimusnahkan. Akan tetapi, alam ilahi Aotian tidak lagi berada di alam semesta semua alam, tetapi di sisi yang lain. Oleh karena itu, bencana pemusnahan tidak akan berdampak apapun pada alam ilahi Aotian. Dengan kata lain, selama Anda dapat pergi ke alam ilahi Aotian, Anda dapat terhindar dari malapetaka pemusnahan. Mata Sang Santo Sembilan Bayi tiba-tiba berbinar. Selama bencana pemusnahan itu terjadi, alam Jiushu dapat dihancurkan, Yesuan dapat dibasmi, dan semua orang serta benda yang mengganggu dapat dihancurkan. Rencana ini sempurna. Satu-satunya hal yang membuatnya khawatir adalah apakah alam ilahi Aotian akan menepati janjinya. Apakah kau berjanji bahwa setelah bencana pemusnahan berakhir, kau akan menuntunku naik ke alam ilahi Aotian? Santo Sembilan Bayi menatap mata Yin Jiluo, ingin mendapatkan jaminan. Tentu saja, aku menjamin dengan keagungan alam ilahi Aotian bahwa selama bencana pemusnahan itu datang, aku akan membawamu ke alam ilahi Aotian. Yin Jiluo langsung membuat janji itu. Ini hanya masalah membimbing seseorang ke alam ilahi Aotian. Hal ini sama sekali tidak sulit bagi alam ilahi Aotian, dan tidak perlu melakukan hal-hal yang rumit dalam hal ini. Orang suci Sembilan Bayi juga mengetahui hal ini, jadi setelah mendengar jaminan Yin Jiluo, dia tidak lagi ragu dan mengambil inisiatif untuk bertanya, bagaimana kita memicu bencana keheningan. Sangat sederhana. Sekarang, dunia-dunia atas di alam semesta 10.000 dunia telah melampaui batas atas. Jika situasi saat ini terus berlanjut, bahkan jika tidak ada yang dilakukan, bencana pemusnahan akan datang dalam 100 tahun. Yin Jiluo pertama kali menyebutkan situasi alam semesta 10.000 dunia saat ini. Alasan mengapa aliansi 7 alam bersikeras memberikan hukuman ilahi pada wilayah bintang gelap adalah karena kenaikan alam Changyan menyebabkan jumlah dunia atas melampaui batas atas. Apakah menurutmu aliansi 7 alam hanya akan duduk diam dan menunggu datangnya bencana pemusnahan? Selama perang hukuman ilahi di wilayah bintang gelap berakhir, aliansi 7 alam pasti akan menghancurkan alam Changyan. Saat itu, dengan berkurangnya satu dunia atas, secara alami mereka akan mampu mencegah datangnya bencana pemusnahan. Balas Santo Sembilan Bayi. Benar, itulah mengapa kita harus melakukan sesuatu. Sekarang jumlah dunia superior di alam semesta semua alam telah melampaui batas atas. Menurutmu apa yang akan terjadi jika dunia lain naik menjadi dunia superior? Ketika Yin Jiluo mengatakan ini, senyum licik muncul di sudut mulutnya. Sang Santo Sembilan Bayi mengangkat alisnya, mengetahui apa yang akan terjadi tanpa berpikir. Jumlah dunia atas saat ini telah melampaui batas atas, jika masih ada satu dunia atas lagi. Hasil yang tak terelakkan adalah bencana pemusnahan akan segera datang. Tapi, membuat dunia naik bukanlah hal yang mudah. Bagaimana mungkin sebuah dunia bisa naik ke dunia yang lebih tinggi dalam waktu singkat? Aku tidak punya pohon suci, tanya Santo Sembilan Bayi sambil mengerutkan kening. Tenang saja, kau hanya perlu menemukan dunia yang cocok untuk kenaikan. Tidak perlu terlalu besar, kita tidak membutuhkan dunia atas yang sempurna. Kita hanya butuh alat untuk memicu bencana pemusnahan. Oleh karena itu, dunia yang sepertiga ukuran alam Jiushu sudah cukup. Pada saat itu, aku akan membiarkan kekuatan dunia alam ilahi Aotian mengalir ke dunia ini dan langsung meningkatkannya ke dunia yang lebih tinggi. Yin Jiluo menjelaskan secara singkat proses rencana ini. Mendengar ini, mata 9 bayi suci bersinar tajam dan senyum berbahaya muncul di wajahnya. Ia berkata, baiklah, ayo kita lakukan. Karena kau setuju, maka segera cari dunia yang cocok. Ketika saatnya tiba, tempatkan jangkar ruang dan waktu di dunia itu, dan tarik kekuatan dunia alam ilahi Aotian, dan misimu akan selesai.
Setelah Yin Jiluo selesai berbicara, bayangan kesadaran ilahinya perlahan memudar dan menghilang. Cahaya pada jangkar ruang waktu juga meredup. Sang Santa Sembilan Bayi berjalan mendekat sambil tersenyum, melambaikan tangannya untuk menyingkirkan jangkar waktu dan ruang, lalu terbang keluar dari kuil kelahiran kembali yang hening untuk mencari dunia tempat dia bisa naik. Karena dunia yang perlu kita temukan bukan untuk reproduksi klan, kita tidak membutuhkan dunia dengan lingkungan yang baik. Dunia apapun yang bisa naik sudah cukup. Oleh karena itu, dunia seperti itu tidak terlalu sulit ditemukan. Jadi, hanya butuh waktu kurang dari 3 hari. Sang Santo Sembilan Bayi menemukan dunia yang cocok. Dunia ini tidak besar, hanya sepertiga ukuran Kyushu. Lingkungan dunia ini agak keras. Tidak ada ras roh, dan bahkan monster pun tidak suka bereproduksi di dunia ini. Hanya ada beberapa makhluk seperti serangga. Ketika Sang Santo Sembilan Bayi melihat dunia yang buruk rupa ini, sebenarnya dia merasa jijik dalam hatinya, tetapi dia tidak peduli karena itu hanyalah alat untuk menyempurnakan rencananya. Dia mengukir sebuah platform di gunung tertinggi di dunia, menyusun beberapa formasi, lalu menempatkan jangkar waktu dan ruang di atasnya. Dengan santai, dia menggunakan mantra untuk menyerang jangkar waktu dan ruang. Sesaat kemudian, bayangan spiritual Yin Jiluo muncul di atas jangkar waktu dan ruang. Dunia ini telah ditemukan. Menurut permintaan Anda, luasnya persis sepertiga dari alam Jiushu. Ada beberapa serangga yang hidup di sini, yang berarti dunia ini dapat dinaiki. Santo Sembilan Bayi memberikan penjelasan singkat tentang situasi dunia ini. Yin Jiluo mengamati area itu dengan indera ilahinya, mengangguk puas, dan berkata, bagus sekali. Mulai sekarang, alam ilahi Aotian akan mencurahkan kekuatan dunia ke dunia ini, memungkinkan dunia ini untuk bangkit dengan cepat. Proses ini akan berlangsung selama sebulan. Tugasmu saat ini adalah melindungi dunia ini selama sebulan. Kita harus bertahan sebulan lagi. Santo Sembilan Bayi mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, kau tidak menyebutkan ini dari awal. Kau tidak berniat membiarkan wanita lemah sepertiku membelamu, kan? Jadi apa yang kamu inginkan? Rencananya telah berjalan sampai titik ini, dan Yin Jiluo tentu ingin melakukan segala sesuatunya dengan sempurna, jadi dia tidak peduli dengan orang suci Sembilan Bayi mengenai perincian ini. Tentu saja aku harus mengirim pasukan alam ilahi Aotian untuk membantuku. Kalau tidak, aku tidak bisa menghentikan orang-orang dari aliansi 7 alam sendirian. Kecuali mereka tidak bisa menemukan tempat ini, begitu mereka tiba, aku hanya bisa memilih untuk pergi, kata Santo Jiuying. Baiklah, aku akan mengirim pasukan dari alam ilahi Aotian ke bawah sekarang. Setelah Yin Jiluo selesai berbicara, seberkas cahaya melesat keluar dari jangkar waktu dan ruang, menembus langit. Tim pasukan dari alam ilahi Aotian muncul dalam cahaya ilahi yang membimbing dan memasuki dunia ini. Tim ini dipimpin oleh Yin Weinuo. Begitu Yin Weinu melihat Santo Sembilan Bayi, dia tersenyum dan menyapanya, sambil berkata, saya senang bertemu Santo lagi. Faktanya, dia meminta untuk turun. Santo Sembilan Bayi tersenyum lembut dan berkata, kalau begitu, keselamatan Sembilan Bayi akan diserahkan kepada Jenderal. Jangan khawatir, Sein, aku akan melindungimu dengan nyawaku. Janji Yin Weinu dengan serius. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo kita mulai menarik kekuatan dunia alam ilahi Aotian sekarang, saran Santo Sembilan Bayi. Baiklah, mari kita mulai sekarang. Yin Weinu berbalik dan memerintahkan pasukan di belakangnya untuk membentuk formasi dan mulai menarik kekuatan dunia dan menuangkannya ke bumi di bawah kaki mereka. Oh tidak, dunia lain sedang terbentuk. 7 dunia superior semuanya memiliki kuil yang memantau perubahan energi spiritual alam semesta. Ketika perang hukuman ilahi di domain bintang gelap memasuki bulan ketiga, dunia atas utama mulai memantau perubahan abnormal dalam energi spiritual. Perubahan semacam ini telah terjadi terus-menerus belakangan ini, sehingga tidak perlu konfirmasi lebih lanjut. Para penatua kuil yang bertugas memantau tahu apa yang telah terjadi. Ketika alam Jiushu muncul, dunia-dunia atas yang utama memantau perubahan ini. Ketika alam Changyan muncul, dunia-dunia atas yang utama juga memantau perubahan ini. Kini, perubahan abnormal dalam energi spiritual itu terjadi lagi. Jawabannya sudah jelas, dunia lain sedang terbentuk. Setelah alam Changyan bangkit, jumlah dunia atas telah melampaui batas atas, dan bencana kepunahan dapat terjadi kapan saja. Jika kita naik ke dunia yang lebih tinggi sekarang, kita akan tahu apa yang akan terjadi tanpa harus membayangkannya. Oleh karena itu, semua dunia atas utama panik dan segera mengadakan pertemuan aliansi 7 alam. Dunia lain sedang bangkit. Dunia yang mana? Kebangkitan saat ini berarti menjemput kematian. Ini akan membawa bencana kehancuran, dan seluruh alam semesta akan terkubur bersamanya. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Tugas paling mendesak adalah menemukan dunia yang telah naik ini dan menghentikannya. Jumlah dunia atas telah melampaui batas.
Jika ada satu lagi, bencana pemusnahan pasti akan segera datang. Saat itu tiba, tak seorang pun di alam semesta akan mampu bertahan hidup. Apakah komandan pasukan koalisi di Dark Star Domain sudah diberitahu? Tanya seseorang. Kami di alam Xingtian sudah memberitahu penguasa alam. Seorang utusan dari alam Xingtian menjawab lebih dulu. Alam Xingtian kini berada dalam kondisi rusak dan menghadapi krisis besar seperti bencana pemusnahan saat ini. Dapat dikatakan bahwa nasibnya penuh dengan kemalangan. Pertempuran hukuman ilahi di wilayah bintang gelap telah berakhir. Munculnya Ultimate Death Zone sebenarnya menandai kehancuran Dark Star Domain. Setelah tubuh Raja Ibel mayat hidup menyatu dengan hukum kematian, semua mayat hidup di medan bintang gelap menghilang. Legiun mayat hidup dihancurkan dan koalisi 7 alam dapat dikatakan telah menang. Satu-satunya hal yang belum terselesaikan adalah zona mati utama. Zona kematian pamungkas menelan Ye Xuan, dan kemudian Qin Taiya, Dewi Yao Chen, dan Kaisar Dewa Qing Qiao memasuki zona kematian pamungkas satu demi satu. Zona mati pamungkas masih meluas, menelan seluruh istana hampa, dan masih meluas ke segala arah. Keberadaan seperti Ultimate Death Zone, yang merupakan gabungan para dewa dan 4 hukum dasar, sama sekali bukan sesuatu yang dapat ditangani oleh Seven Realms Coalition. Oleh karena itu, sementara zona mati tertinggi terus meluas, pasukan koalisi dari 7 wilayah juga terus mundur, menjaga jarak dari zona mati tertinggi. Ada juga beberapa orang kuat dari dunia atas di aliansi 7 alam yang mencoba menggunakan pikiran suci mereka untuk menjelajahi zona kematian tertinggi, tetapi hasil akhirnya adalah mereka akan mati jika mendekat. Kecuali anomali yang dapat menentang 4 hukum dasar, tidak seorang pun dapat mendekati zona mati pamungkas. Oleh karena itu, makhluk-makhluk kuat dari dunia atas, seperti Dewa Naga Berjenggot dan penguasa alam Xingtian, hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat zona kematian tertinggi terus meluas tanpa ada cara untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa berharap bahwa keempat orang kuat tak tertandingi yang telah memasuki zona kematian terdahsyat dapat menerobosnya. Itu adalah bulan kedua setelah Ye Xuan, Kaisar Dewa Qing Qiao dan 4 orang lainnya memasuki zona mati tertinggi. Makhluk-makhluk kuat dari dunia atas dalam koalisi, seperti Dewa Naga Berjenggot dan penguasa alam Xingtian, semuanya menerima berita bahwa sebuah dunia sedang naik, yang menyebabkan pergerakan tak biasa dalam energi spiritual. Setelah berdiskusi antara penguasa alam Xingtian dan makhluk kuat dari dunia yang lebih tinggi seperti Dewa Naga Berjenggot, mereka memutuskan untuk segera menarik pasukan mereka. Pada saat yang sama, ia merilis proyeksi pikiran ilahi untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi 7 alam. Proyeksi ilahi Dewa Naga Berjenggot dan penguasa alam Xingtian memasuki aula pertemuan aliansi 7 alam dan berinisiatif bertanya, ada apa? Dunia lain telah muncul. Ya, fluktuasi energi spiritual abnormal yang terdeteksi 6 jam lalu hampir sama persis dengan situasi ketika alam Changyan bangkit, jawab seorang utusan dari aliansi 7 alam. Master alam Xingtian bertanya dengan suara yang dalam waktu, apakah kamu sudah menghitung waktu penyelesaian kenaikan? Berdasarkan kecepatan perubahan energi spiritual, dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan, yang lebih cepat daripada alam Changyan. Kuil pemantau semua dunia atas utama telah memberikan jawaban, dan hasil perhitungannya hampir sama, semuanya dalam waktu 1 bulan. Entahlah dunia mana yang begitu gegabah sehingga krisis kebangkitan alam api biru belum juga terselesaikan, dan kini dunia lain telah bangkit. Akankah mereka berhenti sampai mereka mendatangkan bencana pemusnahan? Sudahkah kau menemukan lokasi dunia yang menanjak ini? Tanya Realm Master Xingtian. Belum, meskipun dimungkinkan untuk mendeteksi kenaikan suatu dunia dengan memantau pergerakan energi spiritual, tidaklah mudah untuk menemukan lokasi yang tepat. Terakhir kali alam Changyan muncul, bukankah alam Jiushu menemukan perkiraan lokasinya melalui perhitungan? Tanya seorang utusan dari dunia atas. Ya, tapi situasinya agak istimewa kali ini. Sepertinya ada sesuatu yang mengubah fluktuasi energi spiritual, membuat perhitungannya jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Setelah perhitungan, kita hanya bisa memastikan bahwa dunia yang telah naik ini berada di area pertama galaksi abadi, jawab utusan Ming Shengji. Wilayah pertama lagi. Kok semuanya ada hubungannya dengan wilayah pertama? Semua orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir saling berpandangan dengan bingung. Sejak munculnya alam Jiushu, krisis besar dan peristiwa besar yang terjadi silih berganti di alam semesta 10.000 dunia hampir semuanya terjadi di wilayah pertama. Alam Changyan dan wilayah bintang gelap semuanya ada di tempat ini. Kini, dunia lain telah muncul dan berada di area pertama. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan dunia ini dan menghentikannya naik. Kalau tidak, akan terlambat ketika bencana pemusnahan datang, desak seorang utusan dari dunia atas. Utusan alam Mingsheng mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata, tunggu sebentar, hanya ada 1 bulan. Bagaimana jika kita tidak dapat menemukan dunia ini? Jadi menurutmu apa yang harus kita lakukan? Menurutku,
Tugas yang paling mendesak adalah mencegah datangnya bencana pemusnahan. Daripada mencari dunia yang mungkin tak ditemukan, lebih baik langsung menghancurkan dunia yang lebih unggul. Bukankah pertempuran hukuman ilahi di wilayah bintang gelap telah dimenangkan? Menghancurkan alam Changyan dan kemudian perlahan-lahan mencari dunia yang baru bangkit ini adalah pilihan teraman. Utusan alam Ming Sheng menyarankan. Master alam Xingtian menggelengkan kepalanya dan berkata, metode ini tidak akan berhasil. Mengapa? Alam Changyan telah ditelan oleh zona kematian tertinggi. Kecuali kau menerobos zona kematian tertinggi, kau bahkan tak bisa menyentuh alam Changyan, jawab penguasa alam Xingtian. Kalau begitu, kita hanya bisa mencari dunia yang baru saja naik ini. Seharusnya tidak sulit menggunakan seluruh kekuatan aliansi 7 alam untuk menemukan dunia itu, kan? Kata utusan alam Ming Sheng dengan suara berat. Sulit untuk mengatakannya. Coba pikirkan, kali ini pergerakan energi spiritual yang abnormal telah terhalang oleh sesuatu. Meskipun dapat dipantau, lokasi pastinya tidak dapat ditentukan melalui perhitungan. Pernahkah kau berpikir bahwa ini mungkin dilakukan dengan sengaja oleh seseorang hanya untuk mencegah kita menemukan dunia ini? Realm Lord Xingtian berspekulasi setelah berpikir. Tidak mungkin. Dunia tempat seseorang naik di awal pastilah dunia yang lebih rendah. Seharusnya tidak memiliki kekuatan untuk menghalangi pergerakan energi spiritual yang abnormal, kata seorang utusan dari dunia atas. Dunia yang baru naik artinya dunia itu awalnya adalah dunia yang lebih rendah. Kekuatan dunia bawah sangat terbatas, sehingga dalam keadaan normal tidak memiliki kemampuan untuk menghalangi pergerakan energi spiritual. Oleh karena itu, semua orang berkuasa di dunia atas yang hadir secara tidak sadar berpikir demikian. Master Alam Xingtian punya ide berbeda dan berkata, tidak, itu sepenuhnya mungkin. Jika dunia yang telah naik ini tidak muncul secara alami, melainkan sengaja diciptakan oleh suatu kekuatan, maka dilihat dari pemblokiran gerakan energi spiritual yang disengaja, jelas ada tujuannya. Semua orang saling memandang dan merasa bahwa pernyataan ini masuk akal sampai batas tertentu, tetapi pada saat yang sama ada beberapa poin yang tidak masuk akal. Seharusnya tidak mungkin, kan? Kekuatan apa yang akan muncul di dunia saat ini? Melakukannya pasti akan membawa bencana kehancuran. Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Siapa yang sebodoh itu? Semua orang bingung. Ya, siapa yang sebodoh itu? Semua fakta membuktikan bahwa bencana keheningan akan memusnahkan seluruh dunia dan semua makhluk hidup. Melakukan ini sama saja dengan mencari kematian. Realm Master Xingtian pun tak dapat menemukan jawabannya. Karena tidak ada seorang pun yang secara aktif mencari kematian, itu tidak masuk akal. Seseorang mungkin saja menjadi gila, tetapi naik ke dunia tertentu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang. Dibutuhkan kekuatan. Akan tetapi, di jagat raya semua dunia, sesungguhnya tidak banyak kekuatan yang memiliki kemampuan untuk bangkit. Dan kekuatan-kekuatan ini pada dasarnya semuanya berada dalam aliansi 7 alam. Para lelaki kuat dari aliansi 7 alam yang hadir saling berpandangan. Jika tebakan penguasa alam Xingtian benar, maka dunia baru kenaikan ini kemungkinan besar ada di antara kita. Seorang utusan dari dunia atas menyatakan kemungkinan yang telah dipikirkan semua orang. Memang mungkin, hanya segelintir orang yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan kenaikan dunia dalam waktu 1 bulan. Setelah runtuhnya Dewan Bencana, mereka yang memiliki kekuatan ini pada dasarnya berada di aliansi 7 alam. Aku tidak tahu siapa di antara kalian yang melakukannya, tapi aku benar-benar ingin tahu, apa tujuan kalian? Apa kalian ingin menyeret semua orang bersamamu? Jangan bicara tentang kami dulu. Bukankah kau juga tersangka? Semua orang mulai meragukan satu sama lain. Santo Zhangkong berkata sekarang bukan saatnya untuk berdebat tentang hal ini. Tugas yang paling mendesak adalah mencegah datangnya bencana pemusnahan. Bagaimana kita menghentikannya? Bagaimana jika kita tidak bisa menemukan dunia yang baru naik ini? Bagaimana kita menghentikannya? Santo Zhangkong berkata dengan suara berat meskipun ini tidak menyenangkan untuk didengar, aku tetap harus mengatakannya. Jika kalian ingin mencegah datangnya bencana pemusnahan, kalian harus mengurangi jumlah dunia atas. Sekarang hanya ada 1 bulan. Jika kalian tidak dapat menemukan dunia yang baru naik ini, kalian harus mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah dunia atas dari aspek lain. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang berkuasa dari dunia atas yang hadir mengerti apa maksudnya. Cara mencegah bencana pemusnahan adalah dengan mengurangi jumlah dunia atas. Jika dunia yang baru dibangkitkan tidak dapat ditemukan, ada cara lain, yaitu memilih dunia atas dari aliansi 7 alam dan menghancurkannya. Semua orang tahu metode ini, tetapi mereka juga tahu bahwa metode ini sulit diterapkan. Setiap dunia superior di aliansi 7 alam sangatlah kuat. Siapa yang rela menyerahkan dunianya sendiri? Semua orang saling memandang, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Saint Zhangkong melanjutkan, Master Alam Xingtian,
apa yang akan kukatakan selanjutnya mungkin tidak baik, tetapi demi kelangsungan hidup semua orang, aku hanya bisa mengatakannya, jadi jangan salahkan aku. Ketika penguasa alam Xingtian mendengar apa yang dikatakannya, wajahnya menjadi gelap dan dia mungkin sudah menebak apa yang akan dikatakannya. Santo Zhangkong masih bersikap utilitarian, dan melanjutkan alam Xingtian hampir hancur belum lama ini, dan sekarang hampir semua kota makmur di alam Xingtian telah hancur. Jika kita ingin mengurangi dunia yang lebih tinggi, alam Xingtian adalah pilihan terbaik. Ketika penguasa alam Xingtian mendengar ini, dia ingin marah. Santo Zhangkong mengangkat tangannya untuk menyela, lalu berkata, Tuan alam Xingtian, jangan marah dulu. Dengarkan aku orang yang berguna, tapi aku tidak sekejam itu. Jika kau memilih alam Xingtian, maka aliansi 7 alam dapat segera mulai memindahkan penduduk alam Xingtian. Ini tidak hanya akan mencegah bencana pemusnahan, tetapi juga menyelamatkan penduduk alam Xingtian. Lagi pula, kota-kota di alam Xingtian hampir semuanya hancur, dan hidup di dunia lain tidaklah seburuk itu. Master alam Xingtian tampak tidak senang. Meskipun Santo Zhangkong telah memikirkan jalan keluar bagi penduduk alam Xingtian, tidak seorang pun ingin tanah air mereka hancur dan mereka harus pindah jauh. Aku tidak setuju. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkan alam Xingtian. Sekarang kau mau menyerah hanya dengan satu kalimat. Aku tidak bisa. Penguasa alam Xingtian menahan amarahnya dan menolak dengan tegas. Santo Zhangkong kemudian menasihati guru alam Xingtian, metode ini memang sulit diterima. Tapi kau harus berpikir jernih. Jika kau tidak dapat menemukan dunia yang baru naik ini, maka dalam sebulan, bencana pemusnahan akan datang. Pada saat itu, semua orang akan mati. Lagi pula, kau seharusnya tidak pergi ke kekacauan di malam menjelang bencana. Kekacauan pada malam menjelang bencana. Ketika kata-kata ini diucapkan, orang-orang kuat dari dunia atas yang hadir terkejut lagi. Kekacauan menjelang bencana disebutkan secara singkat pada prasasti Han Hai. Meskipun hanya beberapa kata sederhana, makna yang diwakilinya sangatlah kejam. Apa kekacauan yang terjadi menjelang bencana? Sebenarnya, ini adalah perang yang kacau antara dunia atas. Ketika malapetaka pemusnahan akan datang, jika tidak dihentikan, maka seluruh dunia dan semua makhluk hidup akan musnah. Setiap dunia superior tidak ingin mati. Untuk mencegah datangnya bencana pemusnahan, perang yang kacau akan pecah di antara dunia-dunia superior. Tujuannya adalah menghancurkan dunia superior dan mencegah bencana pemusnahan. Jika bicara soal bertahan hidup, peraturan itu kejam. Dalam perang yang kacau seperti itu, ada kemungkinan beberapa dunia yang lebih tinggi akan membentuk aliansi. Hasil akhirnya sering kali berupa kehancuran oleh dunia yang terisolasi. Santo Zhangkong berkata dengan suara berat dengan kekuatan alam Xingtian saat ini, begitu terjadi kerusuhan, saya khawatir alam Xingtian pasti akan hancur. Saat itu, penduduk alam Xingtian bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bermigrasi ke dunia lain. Prinsipnya sangat sederhana. Penguasa alam Xingtian secara alami dapat mengetahuinya, tetapi memang sulit baginya untuk membuat keputusan menyerahkan alam Xingtian atas inisiatifnya sendiri. Sekarang bukan saatnya untuk pertikaian sipil. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan dunia baru yang telah naik. Kata penguasa alam Xingtian dengan suara berat. Semua orang tahu ini, dan setiap dunia telah mengirim pasukan untuk mencarinya, tetapi apakah mereka dapat menemukannya atau tidak adalah masalah lain. Hanya tersisa 1 bulan. Jika keputusan dibuat sekarang, kita dapat segera mulai merelokasi penduduk alam Xingtian. Jika kita menunggu hingga saat-saat terakhir untuk membuat keputusan, tidak akan ada kesempatan untuk merelokasi warga sipil, tambah Santo Zhangkong. Santo Zhangkong berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya sarankan kita memindahkan orang-orang dari alam Xingtian terlebih dahulu. Jika kita dapat menemukan dunia yang baru dibangkitkan selama periode ini dan menghancurkannya, semua orang akan bahagia. Jika kita tidak dapat menemukannya, kita hanya bisa puas dengan pilihan terbaik berikutnya. Ini adalah rencana yang paling aman. Jika kita tidak melakukan ini dan terjadi kerusuhan, kita hanya bisa pasrah pada takdir. Master alam Xingtian tampak sangat tidak senang. Dia tidak menyangka bahwa belum lama ini, setelah berusaha sekuat tenaga mengusir pasukan mayat hidup, alam Xingtian sekali lagi menghadapi krisis kehancuran. Aliansi 7 alam tengah kalang kabut mencari dunia baru yang baru muncul di kehampaan di luar wilayah kekuasaannya. Namun, kekosongan di luar domain itu terlalu luas dan samar, dan dunia yang baru saja naik itu tampaknya sengaja disembunyikan. Sekeras apapun dunia-dunia besar yang lebih tinggi mencari, mereka tidak dapat menemukannya. Alam Xingtian sedang menghadapi krisis terbesar, jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk mencari, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Selama periode ini, banyak konflik terjadi dalam aliansi 7 alam. Beberapa dunia yang lebih tinggi berharap bahwa alam Xingtian dapat mengorbankan dirinya sendiri secara sukarela.
Konflik-konflik ini akhirnya dapat diredam karena alam Xingtian tidak terisolasi dan mendapat dukungan dari alam Dewa Naga dan alam Jiushu. Dan di seluruh jagat raya, satu-satunya orang kuat yang mampu melawan Raja Ibel Abadi berasal dari alam Jiushu. Meskipun pria kuat yang berdiri di puncak semua dunia ini terseret ke zona kematian tertinggi dan hilang, ia masih memiliki efek jera bagi aliansi tujuh alam. Pada hari ke-27 setelah menyadari pergerakan energi spiritual yang tidak biasa. Seberkas cahaya melesat ke angkasa luas, memungkinkan semua dunia tingkat tinggi yang utama untuk menemukan dunia yang baru naik ini. Lokasi itu berada di tepi area pertama galaksi abadi, di hamparan ruang kosong yang luas. Tidak ada dunia yang layak dicatat di sana, dan bahkan di peta dunia-dunia tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, tempat itu jarang ditandai. Menurut logika normal, mustahil dunia kenaikan bisa eksis di tempat itu. Namun, memang ada fenomena aneh di sana, yang membuktikan bahwa dunia atas baru telah muncul. Itu terjadi pada saat itu. Di tepi alam semesta, di ujung miliaran mil kehampaan, gaya pemusnahan dimulai dari tepi dan menyusut ke arah pusat. Bagi pihak yang dihancurkan oleh kekuatan pemusnahan, semua materi, kehidupan, dan hukum akan menjadi ketiadaan. Kecepatan transmisi kekuatan pemusnahan ini berkali-kali lipat lebih cepat daripada cahaya. Namun, alam semesta begitu luas sehingga proses pemusnahan akan memakan waktu lama. Kekuatan pemusnahan bergulir dari ujung kehampaan, seperti lingkaran riak ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama, di aula konferensi aliansi tujuh alam, para utusan dari berbagai dunia yang lebih tinggi berpendapat, telah muncul. Dunia yang baru naik telah muncul. Karena mereka melihat cahaya menerobos kehampaan langit, seluruh dunia atas menemukan lokasi dunia baru yang telah dinaikkan. Bagaimana mungkin di tempat itu? Tidak ada elf sama sekali di sana, dan tidak ada dunia yang layak sama sekali. Bagaimana mungkin ada dunia yang sedang naik daun? Tanya seorang utusan dari dunia atas dengan heran. Santo Zhangkong datang dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan sungguh-sungguh aku ke sana untuk melihat-lihat. Dunia Ascension sangat kecil, hanya sepertujuh ukuran alam Xingtian. Lingkungan dunia ini sangat keras. Belum lagi ras roh, bahkan tidak ada binatang ibel. Hanya beberapa serangga yang bertahan hidup. Bagaimana dunia seperti itu bisa muncul? Semua orang tampak bingung. Jika suatu dunia ingin naik, maka ia harus berkembang perlahan-lahan selangkah demi selangkah, melahirkan praktisi-praktisi yang kuat, dan ketika praktisi-praktisi tersebut mencapai suatu tingkatan tertentu, energi spiritual dunia tersebut tidak dapat lagi memuaskan para praktisi tersebut, maka barulah kemungkinan kenaikan akan muncul. Mustahil untuk naik ke atas di dunia yang tidak ada perinya. Itu alam ilahi Aotian. Aku melihat pasukan alam ilahi Aotian. Wajah Santo Zhangkong tampak muram. Apa? Alam ilahi Aotian. Semua orang saling berpandangan. Penguasa alam Xingtian mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, otang pembawa sial. Kita semua mengabaikan alam ilahi Aotian pada awalnya, berpikir bahwa tak seorang pun akan naik ke dunia saat ini dan membawa bencana pemusnahan. Tapi kita lupa tentang alam ilahi Aotian. Alam ilahi Aotian tidak lagi berada di alam semesta 10.000 dunia. Mereka membawa bencana pemusnahan untuk menghancurkan alam semesta 10.000 dunia, tetapi bencana pemusnahan itu tidak dapat melukai alam ilahi Aotian. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengerti dan dipenuhi dengan kemarahan. Tercela, alam Dewa Aotian benar-benar melakukan sesuatu yang merugikan orang lain dan tidak menguntungkan diri sendiri. Mungkin tidak merugikan orang lain, tetapi bermanfaat bagi diri sendiri. Agar sebuah dunia dapat bangkit, energi dan sumber daya yang dikonsumsi haruslah besar. Alam Dewa Aotian pasti memiliki tujuan untuk melakukan ini. Kalau tidak, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk melakukan hal seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menyerang dan menghancurkan dunia yang baru bangkit ini? Usul seorang utusan dari dunia atas. Pada saat ini, Dewa Naga Giok Ungu berjalan masuk dari luar aula, memegang sepotong informasi di tangannya, dan berkata dengan suara berat sudah terlambat. Bola naga pusaka alam Dewa Naga telah merasakan munculnya kekuatan pemusnahan. Bencana pemusnahan telah tiba. Apa? Datang sekarang. Mendengar ini, semua orang menunjukkan ekspresi panik. Jadi tunggu apa lagi? Hancurkan dunia yang baru saja bangkit itu. Percuma saja. Jangan bicara soal apakah kita bisa mengalahkan pasukan alam Dewa Aotian. Kalaupun kita menang, menghancurkan dunia yang baru saja bangkit itu akan sia-sia. Mengapa? Semua orang menjadi semakin panik. Begitu bencana pemusnahan datang, itu tidak dapat diubah lagi, jawab Dewa Naga Giok Ungu. Santo Zhangkong berkata dengan marah sudah lama kukatakan bahwa kita harus memilih dunia yang unggul, mengurangi jumlah dunia yang unggul terlebih dahulu, baru kemudian menyusun rencana. Sekarang sudah terlambat untuk melakukan apapun. Bencana kehancuran ini datang terlalu cepat.
1 bulan terlalu singkat untuk semesta. Itu hanya sekejap mata. Sebelum aliansi 7 alam dapat bereaksi, bencana pemusnahan telah tiba. Seorang utusan dari dunia atas yang menolak menyerah berkata dengan nada yang agak tidak pantas, tidak, seharusnya masih ada harapan untuk pulih. Kita pasti bisa mengurangi 1 dunia atas sekarang. Ketika dia berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya ke Realem Master Xingtian. Pada pertemuan aliansi 7 alam sebelumnya, rencana untuk melenyapkan alam Xingtian telah dibahas. Penguasa alam Xingtian memasang ekspresi buruk di wajahnya dan berteriak dengan marah, bencana pemusnahan telah tiba, dan kau masih ingin menghancurkan alam Xingtian. Apa lagi yang bisa kulakukan? Duduk di sini dan menunggu kematian. Orang-orang kuat dari dunia atas mulai berdebat, sebagian ingin mencoba menyelamatkan situasi, dan sebagian lagi hanya melampiaskan emosinya. Wajah Santo Zhangkong muram, dan ia berkata dengan suara dingin, aku tidak peduli apa yang kau lakukan, tetapi alam Suan Yuanku tidak akan tinggal diam. Kau harus bergabung untuk mengalahkan dunia yang baru bangkit sekarang, atau aku hanya bisa mengurangi jumlah dunia atas di aliansi 7 alam. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menatap ke arah penguasa alam Xingtian. Penguasa alam Xingtian tahu situasi saat ini. Jika terjadi perselisihan internal di aliansi 7 alam, kekacauan akan terjadi. Jika kerusuhan terjadi, yang pertama menderita pastilah alam Xingtian. Karena alam Xingtian adalah yang terlemah. Penguasa alam Xingtian segera mengambil keputusan dan setuju, aku setuju untuk bergabung dan menyerang dunia yang baru bangkit. Terlepas dari apakah kita dapat mencegah bencana pemusnahan, inilah satu-satunya harapan. Para pria kuat yang tersisa dari dunia atas saling berpandangan. Semua orang melihat ketakutan dan kecemasan di mata satu sama lain, serta keganasan dalam perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Penguasa alam Xingtian merenung dan bertanya, apakah kau tahu kapan bencana pemusnahan akan melanda wilayah yang dikuasai aliansi 7 alam? Dewa Naga Giok Ungu menjawab, menurut ramalan yang terlihat di bola naga, bencana keheningan akan memakan waktu 3 tahun untuk mengubah alam semesta menjadi ketiadaan. Faktanya, semua orang dari dunia atas yang hadir tahu dalam hati mereka bahwa begitu malapetaka pemusnahan itu datang, mustahil untuk menghentikannya. Meskipun demikian, aliansi 7 alam masih berpegang pada secercah harapan, dengan cepat membentuk koalisi dan bergerak menuju dunia yang baru bangkit. Sebelum tentara datang, orang-orang kuat dari aliansi 7 alam pertama-tama menggunakan proyeksi pikiran ilahi mereka untuk turun ke dunia itu, berharap untuk mencoba menyelesaikan masalah melalui negosiasi. Proyeksi spiritual makhluk-makhluk kuat dari aliansi 7 alam, seperti penguasa alam Xingtian dan Dewa Naga berjenggot, turun di atas pasukan alam ilahi Aotian. Saya ingin berbicara dengan komandan Anda. Sekelompok orang kuat muncul di langit, dan penguasa alam Xingtian mulai berbicara. Tentara alam ilahi Aotian berpisah, memperlihatkan panggung yang tinggi. Di panggung tinggi, Yin Weinu duduk di singgasana komandan, menatap dingin ke arah orang-orang kuat dari aliansi 7 alam di langit. Di sampingnya, ada orang lain lagi, dia adalah Santo 9 Bayi. Ketika penguasa alam Xingtian melihat Santo 9 Bayi, matanya menjadi gelap dan ia langsung mengerti banyak hal. Ia mendengus dingin, kau memang momok. Orang suci 9 Bayi tersenyum dengan arogan dan berkata, ketika kau mengancamku, pernahkah kau berpikir bahwa suatu hari kau akan mati di tanganku? Dewa Naga berjanggut membelalakkan matanya dan berkata dengan marah, kau yang melakukan ini. Santo 9 Bayi tersenyum menawan dan berkata, aku baru saja membawa sedikit kekuatan dari alam ilahi Aotian. Aku tidak menyangka dunia ini akan bangkit. Itu hanya bantuan kecil, tak perlu disebutkan. Anda, orang-orang kuat dari aliansi 7 alam langsung murka. Dewa Naga berjanggut mengerutkan kening dan bertanya, sekalipun kau mendatangkan bencana pemusnahan, kau takkan bisa menghindarinya. Apa kau akan musnah bersama seluruh alam semesta? Hehe, Sein 9 Bayi menutup mulutnya dengan tangan dan tertawa pelan. Setelah tertawa, ekspresinya kembali dingin. Ia mendengus, kalian tidak pantas mati bersamaku. Aku ingin kalian mati, terutama Yesuan, dan 9 provinsi. Tak seorang pun bisa lolos. Bencana pemusnahan akan datang, apakah kau pikir kau bisa lolos? Dewa Naga berjanggut mendengus dingin. Sang Santo 9 Bayi terkikik dan menoleh ke arah Yin Weinu yang berdiri di sampingnya. Yin Weinu berkata sambil tersenyum, tebakanmu salah. Setelah menyelesaikan misi ini, gadis suci akan kembali ke alam ilahi Aotian bersamaku. Apa? Para lelaki kuat dari aliansi 7 alam yang hadir tiba-tiba membelalakkan mata mereka, dipenuhi amarah. Yin Weinu menatap para prajurit aliansi 7 alam yang hadir dan bertanya dengan suara dingin, dari postur kalian, apakah kalian bersiap untuk berperang dengan alam ilahi Aotian? Penguasa alam Xingtian tidak menanggapi kalimat ini, dan berkata dengan suara yang dalam, serahkan Yin Jiluo, aku ingin berbicara dengannya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bertemu putra dewa, kata Yin Weinu dengan arogan.
Dewa Naga berjanggut itu langsung murka, dan dia memperlihatkan wujud aslinya sebagai Raja Naga, sambil meraung, serahkan Yin Jieluo, atau aku akan mengubahmu menjadi abu. Belum lama ini, Dewa Naga berjenggot menelan 3 Dewa Ibel dari abis gerhana, dan kekuatannya melonjak pesat. Kini ia menampakkan wujud aslinya, dan meskipun tubuh aslinya tidak ada, tekanan yang dipancarkannya tetap mengerikan. Wajah Yin Weinu berubah dan dia hendak berbicara. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat keluar dari jangkar ruang waktu di dekatnya, terpantul di langit. Bayangan spiritual Yin Jieluo muncul di langit, mengamati para ahli aliansi 7 alam yang hadir, dan berkata dengan suara dingin, apa yang ingin kau katakan? Katakan saja. Penguasa alam Xingtian bertanya dengan marah, kau yang membuat dunia ini maju, tahukah kau bahwa itu akan mendatangkan bencana kehancuran? Yin Jieluo tersenyum acuh tak acuh dan berkata, tentu saja, bukankah ini cukup jelas? Apa maksudmu? Apa untungnya bagimu jika kau menghancurkan alam semesta? Apa kau tidak takut kita akan hancur bersama? Tanya penguasa alam Xingtian. Jalan buntu. Yin Jieluo mencibir dan berkata, dengan kekuatanmu, bagaimana kau bisa bertarung sampai mati dengan alam ilahi Aotian? Anda, orang-orang kuat dari aliansi 7 alam sangat marah, tetapi tidak ada yang dapat mereka lakukan. Penguasa alam Xingtian berkata dengan suara berat, sekarang kalian harus segera menghancurkan dunia yang baru bangkit ini. Kalau tidak, jangan salahkan pasukan aliansi 7 alam kami yang datang ke sini untuk melakukannya sendiri. Yin Jieluo mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak 3 kali, sambil berkata, kalian pikir kalian bisa melawan alam ilahi Aotian? Konyol. Semua orang di aliansi 7 alam sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap alam ilahi Aotian. Di antara aliansi 7 alam, hubungan antara alam Mingsheng dan alam ilahi Aotian adalah yang paling dekat. Lagi pula, di alam Mingsheng, beberapa keluarga dan kekuatan berasal dari alam ilahi Aotian. Santo Lanke, sebagai Santo dari Tanah Suci Lanke di Mingshengji, selalu berbicara atas nama alam ilahi Aotian. Kali ini, ketika mendengar apa yang dikatakan Yin Jieluo, ia merasa sangat tidak puas. Dia berkata dengan lantang, Yin Jieluo, tahukah kau bahwa perbuatanmu akan membawa malapetaka pemusnahan, yang akan menghancurkan alam semesta? Ngomong-ngomong, alam Mingsheng dan alam ilahi Aotian kita memiliki asal-usul. Tidakkah kau pikir perbuatanmu itu keterlaluan? Tatapan Yin Jieluo berubah dingin, dan dia berkata perlahan, itu benar, jadi aku sudah memikirkan cara agar kamu bisa bertahan hidup. Cara untuk bertahan hidup. Para pria kuat dari aliansi 7 alam yang hadir saling berpandangan, tidak mengerti apa maksudnya. Kini, bencana pemusnahan telah tiba. Sekalipun dunia yang baru bangkit ini diledakkan, ia takkan mampu menghentikan bencana pemusnahan. Alasan mengapa orang-orang kuat dari aliansi 7 alam datang ke sini sepenuhnya dengan niat untuk mencoba segala kemungkinan. Sekarang mendengar bahwa ada cara untuk bertahan hidup, harapan tiba-tiba muncul. Apa yang bisa kau lakukan? Bisakah alam ilahi Aotianmu meredam bencana keheningan? Santo Lanke bertanya dengan ragu. Para tokoh kuat dari aliansi 7 alam yang hadir tahu terlalu banyak tentang bencana pemusnahan. Bahkan Kaisar Langit Taihao dari era pemusnahan sebelumnya, yang naik tahta dan menguasai 4 hukum dasar, pada akhirnya tidak mampu meredam bencana pemusnahan tersebut. Siapakah di alam semesta yang dapat melakukan hal ini? Terlebih lagi, alam ilahi Aotian adalah dunia yang bahkan tidak bisa menghadapi domain bintang gelap. Oleh karena itu, para orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir semuanya menyatakan keraguan terhadap perkataan Yin Jieluo. Yin Jieluo tertawa arogan dan berkata, aku tidak tertarik untuk menekan bencana pemusnahan apapun. Alam semesta tingkat rendah dari 10.000 dunia tidak memiliki makna keberadaan. Biarkan saja dihancurkan. Jika kalian ingin hidup, hanya ada satu cara, yaitu tunduk pada kekuatan alam ilahi Aotian. Aku bisa membawa kalian ke alam ilahi Aotian untuk menghindari bencana pemusnahan. Jika kalian menolak untuk tunduk, kalian semua akan mati. Wow, setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang kuat dari aliansi 7 alam saling memandang dengan terkejut. Meskipun kata-kata Yin Jieluo agak kasar, semua orang tahu dalam hati mereka bahwa jika mereka bisa pergi ke alam ilahi Aotian, mereka memang bisa menghindari malapetaka pemusnahan. Ini jalan keluarnya. Dalam situasi di mana kematian tidak dapat dihindari, saya melihat cara untuk bertahan hidup. Bahkan mereka yang awalnya tidak puas dengan alam ilahi Aotian akan tergoda. Oleh karena itu, orang-orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir saling memandang, dan setiap orang memiliki pemikiran mereka sendiri. Beberapa orang berbisik, alam ilahi Aotian ada di sisi lain. Secara teori, ia tidak berada di alam semesta 10.000 dunia, jadi seharusnya tidak terpengaruh oleh bencana keheningan. Jika kita bisa pergi ke alam ilahi Aotian, kita mungkin bisa selamat dari bencana ini. Tetapi, beberapa orang masih ragu. Setelah pertempuran hukuman ilahi sebelumnya,
semua orang yang hadir memiliki kesan yang sangat buruk tentang alam ilahi Aotian. Melihat ada yang tertarik, Yin Jieluo melanjutkan, alam Mingsheng berada di area ke-8 galaksi abadi, relatif dekat dengan tepi alam semesta Myriad. Dunia atas pertama yang dihancurkan oleh kekuatan pemusnahan adalah alam Mingsheng. Santo Lanke, sudahkah kau memikirkannya? Dengan hubungan antara alam Mingsheng dan alam ilahi Aotian, aku dapat membimbingmu ke atas dan bahkan mungkin memberimu posisi ilahi. Sein Lanke mengerutkan kening dan berpikir. Sulit baginya untuk tidak tergerak ketika memilih antara hidup dan mati. Para orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir sedikit banyak tergoda ketika mereka mendengar bahwa mereka dapat pergi ke alam ilahi Aotian. Namun, penampilan Yin Jieluo dalam pertempuran hukuman dewa sebelumnya membuat semua orang ragu. Apakah kau ingin tunduk pada alam ilahi Aotian? Seharusnya ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup dari bencana pemusnahan. Jika kita tidak tunduk pada alam ilahi Aotian, kita pada akhirnya akan dimusnahkan dalam bencana pemusnahan. Apakah ada pilihan lain? Tetapi, di aliansi 7 alam, prestise alam ilahi Aotian tidak lagi setinggi saat pertama kali muncul. Melihat keraguan mereka, Yin Jieluo mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk menyalakan cermin pengintip langit. Sebuah gambar muncul di cermin pengamat langit setinggi 3 meter. Gambar tersebut menunjukkan kekosongan tak berujung. Dalam kekosongan tak berbatas ini, tidak ada eksistensi material, tetapi ada ruang. Dan di ujung kehampaan tak terbatas ini, kekuatan pemusnahan tengah bergulung seperti riak terbalik. Ubah semua ruang dan hukum menjadi ketiadaan. Dalam sekejap mata, tempat di mana cermin pengintip langit berada berubah menjadi ketiadaan. Yin Jieluo melambaikan tangannya lagi, dan gambar lain muncul di cermin pengintip langit. Gambar ini menunjukkan dunia. Dunia ini tidak besar, tetapi merupakan rumah bagi tanaman rimbun dan banyak monster. Namun, pada saat ini, monster-monster dalam gambar tersebut ketakutan, berlarian, melarikan diri, dan bahkan saling menggigit. Saat berikutnya, malapetaka kehancuran datang, mengubah seluruh dunia menjadi ketiadaan. Materi, ruang, tumbuhan, monster, semua yang ada di dunia ini lenyap dalam sekejap. Seluruh dunia berubah menjadi kekacauan dan kembali ke keadaan paling primitif di alam semesta. Beberapa saat yang lalu, monster di sana masih hidup. Namun, dalam sekejap mata, semuanya hilang. Apa itu? Beberapa utusan dari aliansi 7 alam tidak mengerti apa yang ditampilkan di layar. Santo Zhangkong berkata dengan suara hikmat, itulah bencana pemusnahan, yang dimulai dari perbatasan alam semesta 10.000 dunia dan menyebar ke dalam. Dengan kecepatan ini, bencana pemusnahan ini akan memusnahkan alam semesta 10.000 dunia dalam waktu 3 tahun dan mengubah segalanya menjadi ketiadaan. Yin Jieluo menunjukkan senyum puas di wajahnya dan berkata, kau lihat dengan jelas. Bencana pemusnahan telah datang. Satu-satunya jalan keluar bagimu adalah tunduk pada alam ilahi Aotian. Kalau tidak, kau akan seperti monster di dunia itu, musnah dalam sekejap, seolah-olah kau tak pernah ada. Ini, semua orang saling memandang. Setelah berdiskusi dengan utusan lain dari alam Mingsheng, Santo Lanke akhirnya memutuskan dan berkata terlebih dahulu alam Mingshengku bersedia tunduk kepada alam ilahi Aotian. Aku berharap alam ilahi Aotian dapat memimpin lebih banyak saudara sesuku kita dari alam Mingsheng ke seberang. Yin Jieluo sangat memahami prinsip membayar mahal untuk tulang kuda. Dunia superior pertama yang menyerah harus diberikan perlakuan terbaik, terlepas dari apakah itu bermanfaat atau tidak. Oleh karena itu, Yin Jieluo setuju dengan lantang, baiklah, aku akan membagi sebagian gunung dan sungai di alam ilahi Aotian dan mendirikan kerajaan Mingsheng. Sebelum bencana keheningan datang, alam ilahi Aotian akan menerima sebanyak mungkin suku yang dapat dibentuk oleh alam Mingsheng. Ketika Santo Lanke mendengar ini, dia segera menundukkan tangannya sebagai tanda terima kasih dan berkata, terima kasih, Putra Dewa. Selama mereka dapat memimpin beberapa juta orang ke alam ilahi Aotian, alam Mingsheng akan berakar di alam ilahi Aotian. Orang-orang kuat lainnya dari aliansi 7 alam tidak bisa lagi duduk diam ketika mereka melihat bahwa alam Mingsheng telah memperoleh manfaat. Anak dewa, kami, beberapa utusan dari aliansi 7 alam ingin menyerah kepada alam ilahi Aotian. Namun, pada saat ini, Santo 9 Bayi menyela, tunggu sebentar. Apa lagi? Tanya semua orang bingung. Sein 9 Bayi berdiri dan berjalan ke depan panggung tinggi. Ia melirik para petinggi aliansi 7 alam dengan tatapan dingin dan arogan, lalu berkata, jika kalian ingin tunduk pada alam ilahi Aotian, silakan. Namun, ada beberapa dunia yang tidak memenuhi syarat. Apakah kamu punya keputusan akhir dalam masalah ini? Para orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir semuanya tampak hikmat dan menoleh ke arah Yin Jieluo, hanya untuk melihat bahwa Yin Jieluo tidak keberatan dengan keputusan orang suci 9 Bayi. Ekspresi wajah Santo 9 Bayi bahkan lebih sombong. Ia menatap semua orang dan melanjutkan,
yang pertama adalah alam Jiushu. Alam ilahi Aotian tidak akan menerima siapapun dari alam Jiushu, bahkan seekor guk-guk pun tidak. Ini, para tokoh berpengaruh dari aliansi 7 alam yang hadir saling memandang dengan cemas. Meskipun mereka merasa kasihan pada alam Jiushu, mereka juga mengerti mengapa Santo 9 Bayi berkata demikian. Di aliansi 7 alam, orang yang memiliki kebencian terdalam terhadap Santo 9 Bayi adalah Yesuan. Bagaimanapun, Saint of Silence tewas di tangan Yesuan, dan alam Jiushu juga menderita akibatnya. Itu belum semuanya, Yin Jieluo juga diusir dari panggung Kaisar Surgawi oleh Yesuan. Kebencian ini tak kalah besarnya dengan kebencian terhadap orang suci 9 bayi. Oleh karena itu, alih-alih menghentikan orang suci 9 bayi, Yin Jieluo malah menunjukkan senyum puas. Beberapa bulan yang lalu, ketika Yesuan berdiri di panggung Kaisar dan menjatuhkannya, dia begitu bersemangat dan sombong. Kini, situasinya telah berubah. Alam ilahi Aotian telah kembali ke puncak dan mengendalikan nasib semua makhluk hidup di alam semesta. Di antara orang-orang kuat dari aliansi 7 alam yang hadir, tidak ada seorang pun yang memohon belas kasihan untuk 9 provinsi. Bukan berarti tidak ada yang mau memohon belas kasihan, tetapi semua orang tahu dalam hati mereka bahwa mengingat kebencian antara Yesuan, Yin Jieluo, dan orang suci 9 bayi, apapun yang mereka katakan tidak akan berguna. Sang Dewi 9 bayi menyapukan pandangannya ke arah kerumunan, dan akhirnya mendarat pada Dewa Naga berjenggot dan penguasa alam Xingtian, lalu berkata dan alam Dewa Naga dan alam Xingtian, ku dengar kalian berdua telah bersekutu dengan alam Jiushu. Jangan bilang aku jahat, aku akan memberimu kesempatan, hancurkan aliansi ini sekarang, dan nyatakan secara resmi bahwa kalian adalah musuh alam Jiushu. Mungkin aku akan membantu kalian memohon kepada Putra Dewa dan membawa kalian ke alam Dewa Aotian. Penguasa alam Xingtian tampak sangat jelek. Dia tidak menduga situasinya akan menjadi seperti ini. Bencana kehancuran telah tiba, dan dalam waktu 3 tahun seluruh alam semesta akan musnah. Dalam bencana yang tak seorang pun dapat melarikan diri ini, satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah pergi ke alam ilahi Aotian. Akan tetapi, alam Xingtiannya, seperti alam Jiushu, tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dibimbingnya. Penguasa alam Xingtian sedang bergulat dalam hatinya. Jika ia menyerah kepada alam ilahi Aotian sekarang, ia akan menghancurkan aliansi dengan alam Jiushu. Maka alam Xingtian mungkin bisa diselamatkan. Sekalipun seluruh penduduk alam Xingtian tidak bisa diselamatkan, jika 100.000 orang bisa dituntun ke alam ilahi Aotian, maka percikan api bisa ditinggalkan untuk alam Xingtian. Sekalipun jumlahnya tidak sampai 100.000, asalkan puluhan ribu bahkan ribuan orang bisa diselamatkan, akan ada harapan bagi kebangkitan alam Xingtian. Akan tetapi, setelah kau tunduk pada alam ilahi Aotian, kau harus memusuhi alam Jiushu. Dia tengah bergelut dalam batin, teringat kembali pada saat Yesuan berusaha sekuat tenaga mempertahankan alam Xingtian, dan dia terjebak dalam dilema. Pada saat ini, dia benar-benar ingin mematahkan lututnya agar dia bisa berlutut. Berlututlah dan tunduklah pada alam ilahi Aotian, sehingga beberapa orang di alam Xingtian dapat diselamatkan. Akan tetapi, lututnya sekeras baja atau besi dan dia tidak bisa berlutut. Selain alam Xingtian, dunia lain yang dikecualikan dari bimbingan adalah alam Dewa Naga. Karena hubungan antara alam Dewa Naga dan alam Jiushu begitu baik. Di aliansi 7 alam, semua orang tahu bahwa Dewa Naga berjenggot dan Yesuan berada di perahu yang sama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika alam Dewa Naga dikecualikan dari kelompok orang yang dibimbing. Dewa Naga Giok Ungu dan beberapa Dewa Naga lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka, mengerutkan kening saat mereka merenungkan cara mengubah situasi. Dewa Naga berjanggut itu tidak begitu baik hati. Ia menunjuk Yin Jieluo dan mengumpat, bodoh amat John denganmu. Kau pikir aku mau pergi ke alam Dewa Aotian? Kalian berdua, ayah dan anak tak berguna, tidak bisa mengalahkan domain bintang gelap, dan kalian tidak bisa menciptakan alam semesta baru. Kalian bahkan ingin meminjam kekuatan Kaisar Alam Semesta 10.000 dunia untuk menciptakan alam semesta baru kalian. Dengan penampilan tak berguna kalian, jika kalian berhasil, kalian bahkan bisa membalikkan bencana pemusnahan. Setelah dimarahi, wajah Yin Jieluo tiba-tiba menjadi sangat buruk. Ia menyipitkan mata dan mendengus dingin Dewa Naga berjenggot, kurasa kau ingin membawa alam Dewa Naga untuk mati bersamamu, kan? Dewa Naga berjanggut mendengus dingin, berhenti mengancamku. Kau sungguh hina dan tak tahu malu, sengaja mendatangkan bencana pemusnahan, merugikan orang lain dan tidak menguntungkan dirimu sendiri. Jika orang sepertimu menduduki posisi Putra Dewa, aku yakin alam Dewa Aotian akan hancur berkeping-keping. Bencana kehancuran telah tiba, dan kau masih berani bicara seperti ini padaku. Apa kau pikir kematianmu tidak cukup cepat? Gerutu Yin Jieluo dingin. Yin Jieluo, jangan lupa, Yesuan belum mati. Saat dia keluar dari zona kematian pamungkas,
aku ingin melihat apakah kau berani bersikap sombong. Dewa Naga berjanggut mendengus marah. Yin Jieluo mengangkat bibirnya dan mencibir, apa yang bisa dilakukan semut rendahan jika dia keluar? Bisakah dia menekan bencana pemusnahan, atau bisakah dia mengubah nasibnya? Di seluruh alam semesta, semua makhluk hidup, jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihanku. Ini sangat menyakitkan untuk didengar, tetapi mustahil untuk disangkal. Satu-satunya cara untuk menghindari malapetaka pemusnahan adalah dengan melintasi batas waktu dan ruang serta mencapai sisi lainnya. Inilah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Jika kau ingin selamat dari bencana pemusnahan, kau harus tunduk pada alam ilahi Aotian. Dewa Naga berjanggut berkata dengan suara berat, aku, Dewa Naga berjanggut, akan hidup dan mati bersama alam Jiushu. Lagi pula, alam Jiushu memiliki lebih dari sekadar Yesuan, eksistensi setingkat Kaisar Surgawi. Ada juga Kaisar Dewa King Qiao, dan Dewi Yao Chen. Selama mereka bertiga bisa keluar dari zona kematian tertinggi, aku ingin tahu apakah kau, alam Dewa Aotian, berani menunjukkan taringmu. Mungkin kau memiliki kemampuan untuk meredam bencana pemusnahan. Hahaha, Yin Jieluo tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada meremehkan, beraninya kau membayangkan bahwa di era keheningan terakhir, Kaisar Taihao tidak bisa melakukannya dengan 4 hukum dasar. Bagaimana mungkin semut rendahan itu memenuhi syarat untuk melakukannya? Tunggu saja. Dewa Naga berjanggut itu marah dan mengatakan apapun yang diinginkannya tanpa mempedulikan akibatnya. Yin Jieluo melirik sekeliling dengan tatapan dingin dan berkata, sekarang, jika kau ingin hidup, segera serahkan diri ke alam ilahi Aotian kami. Jika kau menolak untuk menyerah, keluarlah. Para lelaki kuat dari aliansi 7 alam yang hadir saling berpandangan dengan bingung. Alam Mingsheng telah menyatakan menyerah, dan segera setelah itu, dunia atas lain yang relatif lebih lemah memilih untuk menyerah. Bagaimanapun, ini satu-satunya cara untuk bertahan hidup dari bencana kepunahan. Yang perlu kau lakukan hanyalah tunduk pada alam ilahi Aotian. Tidak sesulit itu. Terlebih lagi, aliansi 7 alam telah memuja Yin Jieluo sebagai Kaisar Surgawi dan tunduk kepada alam ilahi Aotian setahun yang lalu. Sekarang hal itu terjadi lagi. Oleh karena itu, alam yang lebih tinggi diturunkan untuk memperlihatkan ketundukan. Dewa Naga berjanggut sangat marah ketika melihat begitu banyak orang memilih untuk menyerah. Ia melihat sekeliling dan akhirnya mendarat di penguasa alam Xingtian dan berteriak, Xing Tua, kau mau pergi atau tidak? Kalau kau tidak pergi, aku yang akan pergi. Dia segera pergi setelah selesai berbicara. Penguasa alam Xingtian bergulat dalam hati. Ia mengepalkan tinjunya, lalu melepaskannya, lalu mengepalkannya lagi. Akhirnya, ia menggertakkan gigi, berbalik, dan pergi bersama Dewa Naga berjenggot. Para prajurit kuat dari aliansi 7 alam yang hadir awalnya datang untuk menyerang pasukan alam ilahi Aotian, dengan harapan untuk menghancurkan dunia yang baru bangkit ini. Hasilnya, hanya setelah beberapa patah kata, setengah dari dunia atas menyatakan penyerahan diri mereka kepada alam ilahi Aotian. Situasinya tidak dapat diubah lagi. Pada akhirnya, penguasa alam Xingtian tetap menepati janjinya kepada alam Jiushu dan alam Dewa Naga, dan tidak berlutut di hadapan alam Dewa Aotian. Namun, hal ini juga menyebabkan alam Xingtian kehilangan harapan untuk mencapai sisi lain dan selamat dari bencana kepunahan. Pada akhirnya, orang-orang kuat dari dunia atas yang tersisa memilih untuk menyerah. Yin Jieluo mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tertawa liar, sangat arogan. Dia berkata dengan nada merendahkan, jangan khawatir, karena kau sudah menyerah pada alam ilahi Aotian, alam ilahi Aotian pasti akan menuntunmu dan membiarkanmu selamat dari bencana pemusnahan. Namun, kata-kata namun langsung membuat semua orang khawatir. Karena pasti ada sesuatu yang lebih di balik kalimat ini. Terlebih lagi, setelah mendengar dua kata ini, orang-orang kuat dari dunia atas yang hadir dapat menebak bahwa pasti ada syarat jika mereka ingin pergi ke alam ilahi Aotian. Semua orang saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata orang lain. Namun, orang yang sekarang mengendalikan nasib semua makhluk hidup di alam semesta adalah Yin Jieluo dan alam ilahi Aotian. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan hanya bisa mendengarkan Yin Jieluo terus berbicara. Yin Jieluo terdiam sejenak, lalu melirik sekeliling dengan tatapan dingin dan arogan, lalu melanjutkan, penyerahan diri kalian telah memberi kalian kesempatan untuk selamat dari bencana pemusnahan. Namun, bukan berarti rekan-rekan sesuku kalian akan seberuntung itu. Aku punya sesuatu untuk kalian lakukan. Seberapa baik kalian melakukan ini akan secara langsung menentukan berapa banyak rekan sesuku kalian yang dapat kalian bawa untuk naik ke alam ilahi Aotian. Ini, para pria kuat dari dunia atas yang hadir saling berpandangan lagi. Meskipun merasa tak berdaya, mereka juga tahu bahwa ini adalah kesepakatan yang wajar. Jika Anda ingin melindungi lebih banyak orang di dunia Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Yin Jieluo.
Santo Lanke adalah orang pertama yang membungkuk dan berkata, "Putra Dewa, mohon bicara. Alam Suci Ming akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda." Yin Jieluo sangat puas dengan penampilan Sein Lanke. Ia menatapnya dengan pandangan setuju dan berkata, "Kurasa kalian semua harus tahu 4 hukum dasar, kan?" Tentu saja, 4 hukum dasar itu berkaitan erat dengan bencana pemusnahan. Lagi pula, kita telah menyaksikan 3 dari 4 hukum dasar itu dalam perang melawan domain bintang gelap. Karena itu, kita tidak asing lagi dengan 4 hukum dasar itu, jawab Sein Lanke jujur. Bagus sekali. Seperti yang kau katakan, 3 dari 4 hukum dasar telah muncul. Hukum ruang berada di tangan Dewi Yao Chen, hukum waktu kini berada di tangan Ye Xuan, dan hukum kematian berada di tangan Raja Ibel Abadi, kata Yin Jieluo perlahan. Santo Lanke mengerutkan kening dan bertanya, "Putra Dewa, bukankah kau meminta kami untuk menguasai 3 hukum dasar ini?" "Aku khawatir. Makhluk-makhluk kuat lainnya di dunia atas juga memikirkan kemungkinan ini dan saling memandang dengan bingung. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menguasai ketiga hukum dasar ini. Kau terlalu banyak berpikir. Aku tahu betul kau tak mampu mencapai ketiga hukum dasar ini. Yang kuinginkan kau lakukan adalah hukum terakhir dari keempat hukum dasar, hukum kehidupan." Yin Jieluo perlahan menyatakan tujuannya. "Yang saya ingin Anda lakukan adalah hukum dasar terakhir dari 4 hukum dasar, yaitu hukum kehidupan." Yin Jieluo mengucapkan kata-kata ini dengan perlahan, yang mana mengejutkan orang-orang berkuasa dari dunia atas yang hadir. Hukum kehidupan. Tapi sejauh ini, saya belum mendengar tentang munculnya hukum kehidupan. Berita tentang 4 hukum dasar bukanlah rahasia di aliansi 7 alam. Di antara 4 hukum dasar, waktu, ruang, dan kematian telah muncul, dan satu-satunya hukum dasar yang belum muncul adalah kehidupan. Ya, di kehampaan, tak ada kabar tentang munculnya hukum kehidupan. Semua orang mengungkapkan keraguan. Yin Jieluo berkata dengan suara berat, "Karena tidak ada berita, aku memintamu untuk mencarinya. Apakah kau memiliki kemampuan untuk mendapatkan hukum-hukum dasar yang telah muncul? Karena kau tidak memilikinya, curahkan seluruh energimu untuk menemukan hukum kehidupan." Orang-orang kuat dari dunia atas yang hadir saling memandang dan merasa bahwa masalah ini sangat rumit. Bisakah keempat hukum dasar ditemukan hanya dengan mencarinya? Munculnya salah satu dari 4 hukum dasar tersebut disertai dengan peristiwa-peristiwa besar. Lagi pula, setiap hukum dasar berada di tangan orang yang sangat berkuasa. Bagi semua dunia yang lebih tinggi, yang pertama kali benar-benar menentukan munculnya 4 hukum dasar adalah hukum waktu, Chang Shengtian. Yang kedua adalah hukum angkasa. Lebih tepatnya, hukum angkasa sebenarnya milik 33 langit. Meskipun kemudian diambil oleh Dewa Ibel di Taman Ibel, hukum ruang angkasa selalu ada di 33 surga sebelum diambil. Terakhir, ada hukum kematian, yang dikuasai oleh Raja Ibel Abadi dan menguasai wilayah bintang gelap. Ketiga hukum dasar ini masing-masing memiliki asal-usul yang besar. Menurut hukum ini, menemukan hukum kehidupan tidak akan jauh lebih mudah daripada 3 hukum dasar lainnya. Lagi pula, tidak ada berita terkait dengan hukum kehidupan yang ada di kehampaan sekarang. "Putra Dewa, mencari hukum kehidupan secara menangui buta ibarat mencari jarum di tumpukan jerami," ujar seorang utusan dari dunia atas dengan malu. Yin Jieluo berkata dengan tegas, "Inilah yang kuinginkan darimu. Apakah kau bisa menemukannya tergantung pada kemampuanmu. Siapapun yang menemukannya dapat membawa orang-orang di dunianya untuk naik ke alam ilahi Aotian. Jika tidak, tunggulah kematian di alam semesta 10.000 dunia." Setelah selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya, dan cahaya jangkar waktu dan ruang pun memudar, dan bayangan pikiran spiritualnya pun ikut menghilang bersamanya. Para utusan dari alam yang lebih tinggi yang tetap tinggal di sana dan tunduk kepada alam ilahi Aotian saling memandang dengan bingung. Di antara makhluk-makhluk kuat yang menyerah dari dunia atas, yang memiliki status tertinggi adalah Santo Zhangkong dan Santo Lanke. Faktanya, ketika alam Xingtian diserang oleh legiun mayat hidup, terjadi konflik antara Santo Zhangkong dan Yin Jieluo. Oleh karena itu, hubungannya dengan alam ilahi Aotian tidak terlalu baik, tetapi tidak sampai menjadi musuh juga. Oleh karena itu, dalam menghadapi bencana pemusnahan, Santo Zhangkong tetap memilih jalan bertahan hidup tanpa ragu-ragu dan menyerah kepada alam ilahi Aotian. Santo Lanke memandang Santo Zhangkong dan berbisik, "Hukum kehidupan ini belum pernah muncul sebelumnya. Bagaimana kita bisa menemukannya? Jika kita tahu di mana hukum kehidupan berada, kita tidak perlu mencarinya di alam ilahi Aotian. Singkatnya, kita hanya perlu mencarinya. Bencana pemusnahan sedang menyapu dari tepian alam semesta, dan akan membutuhkan 2 atau 3 tahun untuk menghancurkan seluruh alam semesta. Masih ada waktu untuk menemukannya." Meskipun Santo Zhangkong mengatakan ini, ekspresinya juga sangat serius. Tapi di mana hukum kehidupan ini bisa ditemukan?
Aku ingin tahu apakah alam Xuan Yuan punya informasi tentang ini. Tanya Sein Lan keragu-ragu. 3 dari 4 hukum dasar telah muncul, hanya menyisakan yang terakhir, hukum kehidupan. Tentu saja, fakta bahwa hukum itu belum muncul bukan berarti tidak ada yang mengetahuinya. Mungkin ada dunia yang lebih tinggi yang telah menemukan hukum kehidupan tetapi merahasiakannya. Kemungkinan ini memang ada, jadi orang-orang kuat dari dunia atas yang hadir semuanya berspekulasi satu sama lain. Santo Zhangkong melambaikan tangannya dan berkata, alam Xuan Yuan tidak menyembunyikan informasi apapun tentang ini. Jika ada, aku tidak akan berada di sini. Aku pasti sudah mengungkapkannya untuk mengklaim penghargaan sejak lama. Menurutmu di mana hukum kehidupan ini bisa ditemukan? Sein Lan mengerutkan kening dan berpikir. Beberapa utusan lain dari dunia atas di dekatnya juga datang untuk berdiskusi. Kita dapat menganalisis 3 dari 4 hukum dasar lainnya dan seharusnya dapat menyimpulkan beberapa informasi yang berguna. Adapun 3 dari 4 hukum dasar lainnya, hukum waktu selalu dikendalikan oleh para dewa Changsheng Tian. Hukum ruang dikendalikan oleh Dewa Ibel dari Taman Ibel sebelum jatuh ke tangan Yao Chen Tianu. Dan hukum kematian dikendalikan oleh Raja Ibel mayat hidup. Dilihat dari situasi ketiga hukum dasar ini, hukum kehidupan mungkin juga dikendalikan oleh keberadaan transenden. Mungkin keberadaan transenden ini sedang tertidur di suatu tempat yang tidak diketahui. Santo Zhangkong mengikuti spekulasi orang ini dan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir spekulasi ini tidak mungkin. Kenapa? Kurasa kemungkinannya sangat tinggi. Yang lain ragu-ragu. Santo Zhangkong kemudian menjelaskan coba pikirkan, jika suatu makhluk transenden telah menguasai hukum kehidupan, apa yang seharusnya dilakukan makhluk tersebut sekarang? Semua orang mengerutkan kening dan berpikir, tetapi tidak seorang pun dapat menemukan jawaban atas pertanyaan ini untuk saat ini. Santo Zhangkong melanjutkan, coba pikirkan, jika hukum kehidupan ada di tanganmu dan bencana pemusnahan akan datang, apa yang akan kamu lakukan? Para makhluk kuat dari dunia atas yang hadir tiba-tiba menyadari, dan salah satu dari mereka berkata, jika aku adalah makhluk transenden seperti itu, aku pasti akan menemukan cara untuk menekan bencana pemusnahan. Sekalipun aku tidak bisa melakukannya, aku tetap akan menemukan cara untuk bertahan hidup dari bencana pemusnahan. Benar sekali. Bagaimana mungkin makhluk transenden yang telah menguasai salah satu dari 4 hukum dasar tidak berbuat apa-apa ketika malapetaka pemusnahan datang? Kata Santo Zhangkong. Sein Lan mengerutkan kening dan berpikir, bencana pemusnahan baru saja tiba. Mungkin keberadaan transenden ini belum mulai bergerak. Pernyataan ini mungkin saja terjadi. Sekalipun belum ada tindakan, pasti akan segera ada tindakan. Oleh karena itu, jika hukum kehidupan benar-benar berada di tangan makhluk transenden, maka makhluk transenden ini akan segera muncul. Jika tidak ada yang terjadi dalam kehampaan dalam 3 bulan, itu hanya bisa berarti bahwa hukum kehidupan belum dikuasai oleh siapapun, kata Santo Zhangkong. Kesimpulan ini sebenarnya tidak sulit, dan orang-orang kuat dari dunia atas yang hadir dengan cepat mengetahuinya. Maka mereka pun bubar dan bersiap kembali untuk mencari hukum kehidupan. Menurut kesimpulan, jika hukum kehidupan tidak muncul dalam waktu 3 bulan, berarti hukum kehidupan tersebut belum dikuasai oleh manusia. Jika demikian halnya, maka orang pertama yang menemukan hukum kehidupan akan memperoleh salah satu dari 4 hukum dasar, dan akan mempunyai inisiatif apapun pilihan yang diambilnya nanti. 2040